Halo semua, kali ini kita bakal menyelami salah satu cerita yang paling cerdik, paling berlapis dari kisah 1001 malam. Oke, jadi alur pembahasan kita begini nih. Kita mulai dari kasus kematian yang, ya aneh banget. Terus, kita bakal dengerin serangkaian cerita unik yang diceritain cuma buat lolos dari hukuman mati. Dan diakhiri dengan, wah, sebuah kesimpulan yang benar-benar nggak bisa dipercaya. Oke, jadi cerita ini berawal di Istana Raja Tiongkok. Bayangin tiba-tiba ada satu mayat, dan misterinya ini bikin pusing kepala. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin sang raja pusing tujuh keliling. Gimana ceritanya? Ada 4 orang berbeda, seorang penjahit, dokter, pelayan istana, dan pedagang, semuanya ngaku bersalah atas pembunuhan yang sama. Korbannya satu, pelawak istana yang bungkuk itu. Usut punya usut, ternyata nggak ada yang ngebunuh dia. Jadi, mereka ini cuma saling oper-operan mayat. Masing-masing ngira, waduh, jangan-jangan gue yang bikin dia mati. Nah, karena saking anehnya kasus ini, Raja pun bikin satu keputusan yang unik banget. Dia bilang, oke, kalau kalian mau selamat, salah satu dari kalian harus bisa cerita sesuatu yang lebih aneh, lebih menakjubkan dari kejadian ini. Wah, taruhannya nyawa. Oke, setelah beberapa cerita diceritakan, muncullah seorang tukang cukur. Nah, orang ini tuh terkenal banget, suka ikut campur urusan orang lain. Untuk membuktikan sesuatu, dia pun mulai bercerita. Sebuah kisah tragis tentang saudaranya yang keenam. Jadi saudaranya ini kondisinya kasihan banget. Miskin, bibirnya sumbing, kelaparan. Nggak sengaja dia nemu sebuah rumah super mega. Punya seorang kaya dari keluarga bermakit. Dan yang mengejutkan, si orang kaya ini malah nyambut dia masuk. Tuan rumahnya ini kelihatannya baik dan murah hati banget ya. Tapi, nah ini dia, saudara si tukang cukur ini bakal segera sadar kalau pria ini punya selera humor yang, ya bisa dibilang sangat aneh. Jadi ceritanya gini, si tuan rumah nyuruh pelayan buat bawa air cuci tangan. Tapi nggak ada air yang datang. Ternyata dia ini lagi nyiapin sebuah pesta dari hayalan belaka. Dia nunjuk piring kosong sambil bilang, makanlah. Nah, si saudara ini, meskipun perutnya keroncongan, otaknya cerdas. Dia sadar lagi dikerjain. Jadi, ya dia mutusin buat ikutan main sandiwara. Dan dari sini, sandiwaranya jadi makin seru. Keduanya benar-benar totalitas. Si tuan rumah mulai nyajiin satu persatu hidangan imajiner. Ini benar-benar absurd. Bayangin aja, si tuan rumah ngejelasin setiap makanan dengan detail banget, seolah-olah itu nyata. Dan si saudara dengan perut kosong ikut-ikutan memuji setiap gigitan yang sebenarnya cuma angin. Puncaknya, setelah minum beberapa gelas anggur imajiner, si saudara ini pura-pura mabuk berat dan bug. Dia memukul leher si tuan rumah dengan keras. Kalian pikir dia marah? Sama sekali enggak. Si tuan rumah malah ketawa ngakak. Dia seneng banget akhirnya nemu orang yang sepadan buat diajak bercanda. Akhirnya, dia pesan makanan beneran. Dan dari situlah persahabatan mereka dimulai. Nah, si saudara ini hidup enak, mewah, bareng teman barunya itu selama setahun penuh. Tapi, seperti kata pepatah, roda kehidupan itu berputar. Kebahagiaan ini nggak bertahan selamanya. Ceritanya berbelok jadi tragis banget. Teman baiknya itu meninggal dan semua hartanya langsung disita sama Sultan. Si saudara ini jadi miskin lagi. Dia coba kabur dalam keadaan putus asa, tapi sialnya malah ketangkap sama orang Baduy. Dia disiksa secara brutal dan akhirnya dibuang begitu aja di lereng bukit dibiarin mati. Oke, jadi setelah si tukang cukur selesai cerita kisah sedih itu, dia balik lagi fokus ke masalah utama. Ke si bungkuk yang masih terbaring di hadapan raja. Dia pun minta izin buat meriksa mayat si bungkuk. Dan tiba-tiba, dia melontarkan sebuah klaim yang bikin seisi istana kaget bukan main. Dia bilang, si bungkuk ini belum mati. Wah, semua orang di istana langsung terpaku, nggak bisa berkedip. Dan disinilah keahlian si tukang cukur kelihatan. Dengan sigap, dia ngeluarin minyak dari kantongnya, diolesin ke leher si bungkuk. Terus, dia ambil penjepit besi, dimasukin ke tenggorokan, dan ditarik keluar sepotong tulang ikan besar yang tajam. Dan seketika itu juga, haci! Si bungkuk bersin, langsung bangun, dan hidup lagi. Luar biasa! Akhirnya, semua orang selamat. Sang raja yang takjub sekaligus gembira mengampuni mereka semua. Bukan cuma itu, semua yang terlibat malah dapat hadiah. Si penjahit, si bungkuk, dan tentu saja si tukang cukur. Semua dapat posisi di istana.
Raja benar-benar sadar betapa luar biasanya rangkaian kejadian ini dan betapa kuatnya sebuah cerita. Jadi, ini ngebuat kita mikir ya, di dunia yang penuh raja dan hukuman mati, jangan-jangan kekuatan terbesar itu bukan pedang atau harta, tapi kemampuan untuk bercerita. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Yaitu tadi, cerita itu bukan cuma pengantar tidur, cerita punya kekuatan. Bisa membeli waktu, bisa membuktikan siapa kita. Dan dalam kasus ini, secara harfiah, cerita bisa menyelamatkan nyawa. Bukan cuma satu, tapi banyak orang.